Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Sulistiawati dari kelas 12 Saintek 1. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan terkait jurnal yang telah saya rangkum yang berjudul Pengaruh Strategi Problem Based Learning berbasis ICT terhadap pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah fisika. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke dalam pembahasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh strategi Problem Based Learning atau PBL berbasis ICT terhadap pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah fisika. Strategi pembelajaran efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam mata pelajaran fisika yang menuntut pemahaman konseptual dan keterampilan pemecahan masalah. Metode penelitian menggunakan eksperimen semu dengan desain pre-task, post-task, control group. Populasi penelitian adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bangil tahun pelajaran 2012 sampai 2013 dengan sampel sebanyak 72 siswa yang dibagi dalam 2 kelas melalui teknik sampling random purposive. Instrumen penelitian berupa tes uraian untuk mengukur pemahaman konsep berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Caldwell, serta tes untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah fisika. Analisis data menggunakan MANOVA, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah antara siswa yang belajar menggunakan strategi PBL berbasis ICT dan dengan hanya menggunakan strategi PBL konvensional. Pendahuluan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Fisika sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang memerlukan pemahaman konsep yang mendalam dan keterampilan dalam memecahkan permasalahan yang kompleks. Problem-based learning atau PBL merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah nyata untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Seiring perkembangan teknologi, integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam pembelajaran menjadi suatu keharusan untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan menarik. ICT dapat memperkaya sumber belajar, mempermudah akses informasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang interaktif. Oleh karena itu, penerapan PBL berbasis ICT diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran fisika. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Poin 1. Problem-based learning atau PBL. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah melalui studi kasus atau situasi nyata. Menurut teori konstruktivisme, pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. PBL mendorong siswa untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan juga mencari solusi atas permasalahan yang telah diberikan. Poin kedua yaitu adalah integrasi PBL dan juga ICT. Penggabungan PBL dan ICT diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan interaktif. ICT dapat digunakan untuk menyajikan permasalahan dalam bentuk multimedia, mempermudah pencarian informasi, serta memfasilitasi diskusi online. Dengan demikian, siswa dapat lebih aktif dalam memecahkan masalah dan membangun pengetahuan baru. Metodologi penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu dengan pre-test, post-test, control group design. Sampel penelitian ini terdiri dari 72 siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bangil yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan strategi PBL berbasis ICT dan kelompok kontrol yang menggunakan strategi PBL yang konvensional. Selanjutnya ada instrumen dan prosedur penelitian. Dalam instrumen penelitian, tes pemahaman konsep dirancang berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan juga Caldwell yang mencakup indikator kemampuan mengingat atau C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, dan mengevaluasi C5. Dalam tes kemampuan pemecahan masalah ini, mengukur kemampuan siswa dalam menganalisis masalah, merencanakan penyelesaian, menerapkan solusi, serta melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya, dalam prosedur penelitian, dalam tahap persiapan, terjadi penyusunan instrumen penelitian dan juga divalidasi oleh ahli. Lalu di tahap pelaksanaan, pemberian pre-task, pelaksanaan pembelajaran dengan strategi PBL berbasis ICT dan PBL konvensional, yang kemudian dilanjutkan dengan post-task. Dan di tahap analisis data, diperoleh analisis menggunakan teknik MANOVA untuk mengetahui perbedaan hasil antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol.
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan